Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Yakobus pasal 3, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati, dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri, dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, semua kita tentu merindukan supaya tercipta kehidupan yang rukun damai, baik dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan masyarakat umum, dalam lingkungan pekerjaan, dan juga dalam lingkungan persekutuan gereja. Dan setiap kita sesungguhnya punya tanggung jawab yang sama untuk mewujudkan kehidupan yang rukun damai. Sebab setiap kita perlu menjaga diri kita dari sikap, dari perkataan, dari perbuatan dengan bijaksana dalam kehidupan berkeluarga, dalam bermasyarakat, dalam lingkungan tempat kerja, dan juga dalam persekutuan di dalam gereja. Dan dalam hal ini, kita perlu ingat bahwa kita tidak hidup sendiri di dunia ini. Dan selama kita hidup di dunia ini, kita akan selalu butuh orang lain dalam kehidupan kita. Setiap waktu, kita akan bertemu satu dengan yang lain. Dan dalam hal ini, kita sangat penting menunjukkan kualitas diri kita dalam soal bagaimana kita memperlakukan sesama. Cara kita memperlakukan sesama akan sangat menentukan terciptanya kerukunan hidup yang penuh damai. Dan kualitas hidup kita yang sesungguhnya terlihat saat bagaimana kita memperlakukan orang lain. Dan ini bukanlah perkara mudah, sebab tidak semua orang mampu memperlakukan sesamanya dengan santun, dengan benar, dengan baik, dengan tulus, dengan murni, tanpa menilai dan tanpa membeda-bedakan. Dan biasanya dalam kehidupan bergereja, di setiap awal tahun, gereja-gereja berusaha membuat berbagai program yang akan dikerjakan supaya tercipta persekutuan yang penuh damai. Tetapi benarkah dengan berbagai program yang dibuat setiap tahunnya, sudah tercipta persekutuan yang penuh damai di dalam gereja? Dan dari firman ini kita semua perlu mau belajar bagaimana sesungguhnya caranya supaya tercipta persekutuan yang penuh damai. Kiat-kiatnya bagaimana? Dalam Yakobus 3 ayat 14 dan Yakobus 3 ayat 16 dikatakan, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri,
dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi apakah yang menjadi akar kekacauan dan keributan serta segala jenis perbuatan kejahatan? Jika diteliti, maka ada dua penyebab yang utama, yakni iri hati dan egois atau mementingkan diri sendiri. Kedua hal tersebut merupakan hakikat dari dosa itu sendiri, sehingga sangatlah wajar jika bagian dari dosa itu dilakukan, maka buah yang dihasilkan pun membawa masalah yang menimbulkan kekacauan. Dan dari manakah datangnya kedua hal tersebut? Dalam Yakobus 3 ayat 15 dikatakan, dua hal tersebut bersumber dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan, dan itulah hikmat dunia. Dan melalui firman ini, Yakobus mau mengajarkan kepada kita semua bahwa ada cara untuk menghindari supaya tidak terjadi perpecahan, supaya persekutuan gereja hidup penuh damai. Dalam Yakobus 3 ayat 13 dikatakan, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Kata kunci pertama adalah hikmat, yakni bijaksana dalam menjalani hidup ketika terjadi percecokan, ketika terjadi perselisihan, yakni hidup dalam kebaikan, dalam sikap dan perbuatan yang lahir dari kelemah lembutan. Saat menghadapi perselisihan, saat bertemu satu dengan yang lain dalam persekutuan, hadapilah dengan sikap dan perkataan yang baik dari kelemah lembutan. Merendahlah dalam hati satu sama yang lain. Dan ini tentu bukan perkara mudah, karena tidak semua orang mau di bawah. Semua ingin di atas, semua ingin dihormati. Dan inilah yang membuat sulit diciptakan persekutuan yang penuh damai. Karena satu dengan yang lain, tidak ada yang mau merendahkan hati. Tidak ada yang mau mengalah untuk mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Dan ketika terjadi perselisihan dalam persekutuan gereja, kita semua harus mau memakai hikmat Tuhan. Kita harus berupaya sedapat mungkin mengolah kemampuan berkomunikasi dan mengucapkan perkataan-perkataan yang baik dan benar dengan kelemah lembutan dalam kerendahan hati, mengucapkan perkataan-perkataan yang memberkati. Dan ketika berselisih atau pada saat tidak sama ide dan pendapat, tetaplah berkomunikasi dengan kelemah lembutan dalam kerendahan hati. Maka jika pun terjadi penolakan pendapat, perbedaan pendapat, semua bisa pulang dengan penuh damai. Dan kekacauan sering terjadi saat komunikasi kita menjadi tidak baik. Cara penyampaian dengan intonasi yang tinggi sehingga terjadi luka hati dan terjadilah perselisihan. Dan perselisihan menjadi sulit diselesaikan oleh sebab hati menjadi pahit dan keras, dan itu ditunjukkan melalui sikap dan perkataan-perkataan yang tidak memberkati. Dan ini tentu timbul dari nafsu manusia, dari setan-setan, dari hikmat dunia. Dan itu bisa kita lihat dalam keluarga sebagai gereja kecil. Pertengkaran menjadi sulit dihindari dan sulit diselesaikan bukan karena masalahnya yang besar, tetapi lebih pada sikap dan cara penyampaian yang salah. Intonasi suara yang tinggi, emosi yang tidak terkendali, membuat perkataan-perkataan menjadi tidak benar. Sesungguhnya,
Ketika dikomunikasikan dengan baik dan benar, dengan kelemah lembutan, pertengkaran bisa dihindari. Tetapi saat suami dan istri tetap bertahan egois, dengan kekerasan di hati masing-masing, tidak ada satupun yang mau mengalah. Itulah yang menjadi akar masalahnya, sehingga timbul kekacauan dan mengikut segala macam perbuatan jahat. Dan ini sangat penting kita perhatikan. Dimanapun kita, kapanpun, penting sekali komunikasi itu dibangun dengan hikmat yang lahir dari kelemah lembutan dalam kerendahan hati. Dan dalam hal ini, sangat penting kita hidup dalam hikmat Tuhan. Hidup memautkan hati kita kepada Tuhan. Hidup dalam firman Tuhan. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bukan dipimpin oleh kedagingan kita. Dalam Yakobus 3 ayat 17 dikatakan, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Orang yang hidup dalam hikmat Tuhan menabur kebenaran yang ditaburkan dalam damai sejahtera untuk hidup dalam damai sejahtera dan menjadi pembawa damai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan hikmat yang dari Tuhan selalu mendatangkan sukacita dan mengalami kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Dalam firman Tuhan dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan bagaimana kita memperoleh hikmat Tuhan? Hikmat Tuhan kita peroleh langsung dari Tuhan. Dalam kitab Amsal dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ketaatan dan rasa hormat kita kepada Tuhan membuat kita memiliki hikmat dari Tuhan. Dan saat kita kekurangan hikmat Tuhan, kita bisa memintanya tanpa sungkan-sungkan dan Tuhan memberinya dengan kemurahan. Dan ini sangat penting kita perhatikan. Apa yang kita peroleh dari Tuhan, itulah yang kita bagikan kepada sesama. Saat kita memperoleh hikmat dari Tuhan, itulah yang kita bagikan kepada sesama. Saat kita memperoleh kasih dari Tuhan, itulah yang kita bagikan kepada sesama. Apa yang kita punya dari Tuhan, itulah hidup kita kepada sesama. Saat hidup kita tidak kita isi dari hikmat Tuhan, maka hikmat dari dunialah yang mengisi hidup kita. Dan itulah yang kita bagikan kepada sesama. Dan itulah akar dari segala kekacauan dan segala macam perbuatan jahat lainnya saat kita hidup dari hikmat dunia. Dan setiap kita tentu merindukan hidup yang penuh damai. Dan untuk ini, mari kita setiap waktu, setiap saat belajar menunduk dalam kerendahan hati kepada Tuhan. Hidupi firman-Nya, undang Roh Kudus senantiasa diam di dalam hati kita, supaya sikap, perkataan, dan perilaku kita dilembutkan oleh Tuhan. Hati kita dipenuhi oleh kemurahan Tuhan, sehingga kita dimampukan Tuhan bersikap, berbuat, berbicara dengan bijaksana, dan berbudi pekerti yang luhur. Intinya, hidup dalam hikmat Tuhan, hidup taat kepada Tuhan, hidup menjadikan Tuhan pusat dari kehidupan kita, dan semua hal kita lakukan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Carilah Tuhan setiap waktu, hidupi firman-Nya, dalam penyertaan dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan beri kita hikmat dan pengertian dalam setiap langkah kehidupan kita, secara khusus dalam memperlakukan orang lain dalam kehidupan kita di dunia ini.
Bangun hidup kita dari hikmat Tuhan, bangun keluarga kita dari hikmat Tuhan, bangun karakter anak-anak kita dari hikmat Tuhan, bangun usaha dan pekerjaan kita dari hikmat Tuhan, bangun hubungan kita kepada sesama dari hikmat Tuhan, bangun persekutuan kita di dalam gereja dari hikmat Tuhan. Hikmat dari Tuhan membawa kedamaian dan kebaikan. Hikmat dari dunia membawa kekacauan dan kejahatan. Segala sesuatu yang tidak mendatangkan damai sejahtera itu bukan berasal dari Tuhan. Segala sesuatu yang berasal dari atas, dari surga, segala sesuatu yang berasal dari Tuhan mendatangkan kebaikan, keindahan, sukacita, dan damai sejahtera. Amin.